Pengacara tersangka kasus peredaran narkoba AKBP Dodi Prawira Negara menyatakan ada intervensi terkait kasus yang juga menyeret nama mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Pengacara AKBP Dodi, Adriel Viari Purba menyebut ada pihak-pihak yang tak ingin kasus ini dibuka secara terang benderang. Adriel mengklaim kliennya bukanlah pelaku utama kasus jual beli barang bukti narkoba. Pihaknya juga akan membongkar kasus ini jika AKBP Dodi disetujui sebagai justice kolaborator. Klien kami ini bukan pelaku utama, itu pasti, gitu loh. Nah, dan juga kenapa bukan pelaku utama? Karena kan memang dia diperintah oleh Pak TM, gitu loh. Otaknya dan inisiator ini kan semua Pak TM. Ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang membuat klien kami dan keluarga menjadi takut. Jadi ya takut untuk membuka ini secara terang benderang, makanya kami minta perlindungan hukum dari pihak LPSK dan kami mengajukan status JC. 1 November lalu, AKBP Dodi Prawira Negara resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau penguak fakta dalam kasus jual beli barang bukti narkoba. LPSK mengatakan hingga saat ini proses kelayakan pemohon masih didalami dan dianalisis. Dibutuhkan waktu sekitar 1 pekan hingga 30 hari untuk menelaah pengajuan GC bagi seorang tersangka kasus. Nah, ini kita akan lakukan pendalaman, nanti kalau misalnya sudah bisa kita tetapkan, ya kita akan segera umumkan apakah yang bersangkutan bisa diterima atau ditolak sebagai justice kolaborator. Kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa turut menyeret sejumlah anggota kepolisian. Salah satunya mantan Kapolres Bukit Tinggi, Ajun Komisaris Besar Dodi Prawira Negara, yang kini menjadi salah satu tersangka dan terancam hukuman pidana serta pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu seberapa besar peluang dari AKBP Dodi Prawira Negara ini disetujui sebagai justice collaborator? Sudah bergabung bersama kami Pak Managir Nasution, Wakil Ketua LPSK di Kompas Malam. Selamat malam. Malam Mas, Assalamualaikum Mas Eser. Waalaikumsalam. Pak, jadi sejauh mana nih berkas pengajuan GC dari AKBP Dodi Prawira Negara ini? Iya, 24 Oktober yang lalu, kuasa hukumnya menyampaikan permohonan ke LPSK untuk 3 permohonan, 3 pemohon ya. Berarti tidak hanya AKBP Prawira Negara berarti ya? Persis, ada 3, 1 AKBP DP, yang kedua SM, lalu yang ketiga LP. Kemudian pada tanggal 28 Oktober yang lalu, kuasa hukumnya kemudian melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan formil yang disyaratkan oleh LPSK. Maka pada tanggal 1 Oktober yang lalu, Mas, tim LPSK itu kemudian menemui 3 pemohon ini di rutan Polres Jakarta Selatan untuk memastikan apakah permohonan dari 3 pemohon ini memenuhi persyaratan apa tidak melalui penelaahan yang dilakukan oleh tim investigasi atau tim penelaah dari LPSK. Nah, saat ini Mas Yasir, LPSK tengah melakukan pendalaman terhadap permohonan ini. Apakah persyaratannya terpenuhi apa tidak. Seperti yang diketahui oleh publik, permohonan ini kan berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba ya, yang diminta oleh kuasa hukum terhadap 3 pemohon ini kan supaya LPSK memberikan perlindungan sebagai justice kolaborator. Nah, seperti yang kita tahu, persyaratan untuk menjadi justice kolaborator itu kan ada persyaratan-persyaratan yang sangat penting. Pertama, apakah yang bersangkutan, dalam hal ini 3 pemohon ini
punya informasi yang signifikan nggak untuk mengungkap kasus ini gitu ya. Nah yang kedua, apakah ada ancaman terhadap mereka? Nah ini nih yang terhadap- menarik nih. Ya. Pak Manager, ada informasi untuk penguak fakta dan juga ada ancaman. Apakah ini sudah ditelaah dan kalau sudah apakah bisa diinformasikan kepada kami bahwa oh ternyata memang ada ancaman atau memang ini sedang dalam proses? Iya Mas, jadi persyaratannya sebetulnya ada 4 yang umum tambah 2 yang khusus. Mungkin boleh saya sampaikan secara umum, nanti baru kita sampaikan sebetulnya sampai di mana dan sampai kapan LPSK kemudian harus mengambil keputusan. Persyaratan kedua memang kita sedang menguji apakah ada ancaman atau potensi ancaman terhadap yang bersangkutan. Nah yang ketiga sebetulnya juga kita sedang melakukan asesmen Mas Yasser terhadap catatan medis dan psikologis para pemohon. Oke. Lalu yang keempat, kita sedang melakukan tracking terhadap rekam jejak yang bersangkutan. Lalu secara khusus, karena ini permintaannya sebagai GC, maka LPSK sedang melakukan asesmen terhadap data dokumen berkaitan dengan kalau GC tentu LPSK harus punya keyakinan bahwa mereka bukan pelaku utama, gitu ya. Bukan pelaku utama. Nah yang kedua kita ingin juga melakukan kajian, melakukan penelaahan untuk memastikan apakah 3 pemohon ini mau kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membuka siapa pelaku utamanya. Nah ini kira-kira Mas Yasser yang sedang dilakukan oleh LPSK. Waktu yang dibutuhkan oleh LPSK betul tadi kita membutuhkan paling lama 30 hari kerja LPSK harus memberikan keputusan diterima atau tidak permohonan ini diterima waktunya 30 hari. Kemudian Maksimal. dalam proses asesmen ataupun beberapa hal tahapan yang harus dilakukan oleh LPSK, sudah adakah fakta-fakta yang ditemukan dan bisa diinformasikan kepada kami? Contoh seperti ternyata memang para mereka yang mengajukan JC ini memang benar-benar bisa menjadi penguak fakta atau mereka benar-benar memang mendapatkan ancaman atau tekanan. Halo Mas. Halo. Suaranya Mas Yasser agak terputus. Oke. Boleh diulangi? Oke, Pak. Jadi dari serangkaian proses yang dilakukan oleh LPSK untuk meyakinkan bahwa akhirnya 3 anggota polisi ini bisa menerima JC atau tidak, apakah ini sudah ada informasi yang sudah bisa disampaikan, termasuk apakah mereka mendapatkan tekanan atau memang sudah yakin bahwa mereka akan menjadi penguak fakta? Mas Yasser, suara saya cukup baik terdengar. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan teknis. Pak Manager masih mendengar suara saya? Masih baik Mas Yasser, suara Mas Yasser cukup jelas. Apakah ada intervensi yang ditemukan oleh LPSK sehingga menjadi penyebab akhirnya para anggota polisi anak buah dari Teddy Minahasa ini akhirnya mengajukan JC? Ini yang sedang kita telah Mas Yasser untuk memastikan apakah mereka ini memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator atau tidak. Nah persyaratan yang tadi di samping kita ingin memastikan betul mereka ini punya informasi yang signifikan apa tidak untuk mengungkap kasus ini. Termasuk memastikan bahwa apakah mereka mendapatkan ancaman atau tidak ya? Iya, apa ada ancaman terhadap keselamatan mereka atau potensi ancaman yang kita yakini gitu. Nah, tetapi juga sedang kita melakukan telah yang tentu sangat mendalam ya berkaitan dengan keyakinan LPSK bahwa mereka ini bukan pelaku utama gitu. Kalau mereka pelaku utama memang tidak boleh jadi JC, tidak dapat dijadikan sebagai terlindung dalam konteks JC. Nah, kalau misalnya katakan LPSK kemudian jangka waktu 30 hari ini Mas Yasser untuk kemudian melakukan penelaahan, kalau kita meyakini apakah persyaratan 4 utama tadi tambah 2 yang khusus itu kemudian memenuhi syarat apa tidak,
inilah yang kemudian nanti akan diputuskan melalui rapat paripurna pimpinan LPSK yang di LPSK disebut sebagai sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Bertujuh pimpinan ini akan kemudian memutuskan diterima tidaknya permohonan yang bersangkutan sebagai GC. Baik, terima kasih Pak Manager Nasution, Wakil Ketua LPSK, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.